Kalau ini bocah fenomena bandengan akhir-akhir ini sangat gurih sekali, merupakan kebanggaan dan tanda warga masyarakat Kabupaten. Kali ini harus jawab hukum bandengan, yo tidak bisa. Podo kali jenengan tak jaman. Makanya barang api atau barang itu mana sih Gus? tapi mangan bebek tolong Pokoknya sih kalau nggak ngomong api boy. podo karo jadi bantengan niki api-api air selama tidak disertai dengan hal-hal yang membuat dampak negatif. Mau paham gulanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya bersama sahabat Yuni Kuswanti, yang mana beliau hari ini merupakan salah satu panitia acara bandengan dalam rangka Harlah ke-90 Gerakan Pemuda Ansor. Selamat malam sahabat. Selamat malam, Ya. Gus. Bagaimana menurut panjenengan terkait kegiatan pada hari ini? Yang hari ini ya, yang tanggal 25 ini. Ya, Jadi ini kan rangkaian Harlah Ansor yang ke-90, titik-titik Ansor Kabupaten Magelang. Yang puncaknya nanti kan apel di situ, tanggal 26. Cuma diawali dengan festival 1000 banteng. Ya tahu sendiri lah bagaimana kemudian hari ini kondisi dan situasi masyarakat menyikapi terkait masalah bandengan. Pro kontranya seperti itu ya. Artinya pada waktu kemudian Ansor mengambil acara ini ya, dengan segala macam pro kontranya ya kita sudah siap untuk menerima. ya, Ya tujuannya sebenarnya sih banyak hal ya. Sebenarnya ini kan sebagai pintu masuk saja, pintu masuk Ya. pada waktu bagaimana kita ini bisa masuk dan bisa menjadi teman-teman atau kawan-kawan mereka, begitulah. ya, Kalau tiba-tiba kita melakukan atau memberikan pendapat, bahasa Jawanya hanya ngarani dari jauh, ya banyak orang bisa. Tapi bagaimana kita mau mengambil resiko itu? Tapi kalau kita mau memberikan sesuatu masukan dan sebagainya, kalau kita ini bukan teman mereka, kalau kita nggak masuk dulu dalam pengurus mereka nggak bisa. Ya salah satunya ini sebagai pintu masuknya kita melakukan festival bandengan ini. Yang kemudian kita akhirnya ketemulah dengan ketua-ketua paguyuban seni bandengan di Kabupaten Magelang. Dan kita bisa sharing dan mereka pun ternyata juga ya banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan ya, yang itu di awal nggak pernah kita
perkirakan. Ya. Tapi acara bandengan pada hari ini berjalan sesuai rencana, lancar atau bagaimana? Sesuai rencana ada dua, Gus. Yang pertama dari randon. Dari randon ya mundur dikit-dikit udah wajar lah, manusia, kita hanya bisa merencanakan. Dari randon semuanya sudah berjalan dengan baik. Artinya pada waktu kita awali tadi pagi itu jam 9 kita mulai dengan tawasul dan istighosah. Sedikit sempat hujan begitu, kemudian terang. Kemudian setelah itu baru kita mulai festival. Tetapi di tengah-tengah festival pada waktu azan zuhur ya kita break untuk sholat. Bahkan azan pun kita kumandangkan di lokasi acara begitu. Kemudian asar juga kita break, maghrib kita break untuk sholat dan ubudiyah di Masjid Kalimatullah yang ada di Balai Kambang ini. Kalau random acara ya yang kedua yang paling penting pada waktu ini terselenggara dengan 2-3 hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu sempat ramai begitu, ternyata kan akhirnya kita ini bisa tahu bagaimana sih sebenarnya. Saya bayangkan sendiri karena saat mulai pagi tadi kan di sini melihat ramai ini, tadi kan bandengan itu ngumpul, mereka itu bersama-sama makan bareng, menata pakaian dan sebagainya. Saya bayangin kemudian ada orang yang hanya melihat dalam satu sisi saja. Ada mereka ini juga berkorban. Mereka kesini ini mungkin ya pasti ada yang berkorban lah. Ketuanya pasti akan nekori banyak hal gitu kan. Yang pertama, yang kedua ternyata mereka pun juga punya keprihatinan yang sama atas fenomena bandengan pada hari-hari ini. Ditambah ini artinya kan entertain gitu kan, orientasinya entertain bagaimana, tetapi bagaimana kemudian kita mengembalikan ke pakem awal ya, meskipun nggak bisa serta-merta ya, tetapi kan paling nggak kita ini sudah hadir untuk menyikapi sesuatu yang atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya itu. Tapi secara umum kegiatan rangkaian Harlah ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan kita juga ya di luar ekspektasi kita, ternyata begitu besar animo masyarakat bagi yang melihat acara itu. Kemudian mereka tahu bagaimana sih sebenarnya bandengan itu yang awalnya memang ya dari tidak bisa lepas dari pencaksilat kan. Kalau dulu-dulu kita lihat itu ya pencaksilat dulu, baru kemudian terakhir bandengan. Bahkan siapa yang kemudian boleh memainkan bandengan pun juga tidak sembarangan orang. Nah itu kesenian, saya yakin kesenian ini kan bagian dari budaya.